Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizan. Saya dari Prodi D3 Teknik Informatika dengan NRP 13125500001. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai eh, pemrograman Shell 1. Nah, pada pemrograman Shell 1 ini, kita akan eh, mempelajari elemen dasar shell script, membuat program shell interaktif, dan berbagai macam program shell lainnya. Baik, pertama-tama kita login terlebih dahulu. Baik, lalu untuk pertama-tama kita akan melakukan percobaan pertama dengan membuat file prog1.sh dengan editor nano. Dengan cara yang pertama, nano. prog1.sh. Nah, ini kita langsung berada pada tampilan nano. Lalu kita akan melakukan test. Oh, sorry. Terus bin selesai. Step. Lalu start 1.x start 298. Oke. Lalu save dengan ctrl-o. Lalu keluar dengan ctrl-x. Di enter dulu. Lalu ctrl-x. Nah, setelah itu untuk menjalankan shell gunakan notasi titik di depan nama program. Berarti caranya menggunakan titik 1.sh. Ya. Oh, nah, lalu kita melakukan selanjutnya. Untuk menjalankan shell dapat juga membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory menggunakan chmod plus x prog01.sh lalu titik slash prog01.sh. Nah, sudah. Lalu untuk mengecek hasil eksekusi, dapat mengetikkan di shell Anda nilai var1 dan var2 yang telah dimasukkan di shell lewat eksekusi program 1sh menggunakan apa? Echo var1. Nah, yang tadi kan kita memasukkan var1, variabel 1 sama dengan x, maka di sini tampilnya variabel 1 sama dengan x. Lalu untuk var2, kita lakukan hal sama. var2 akan muncul 8, karena kita tadi mengetikkan var2 sama dengan 8. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan kedua, yakni variabel. Variabel ini kita akan menentukan contoh menggunakan variabel pada shell interaktif. Pada shell Anda ketikkan vpt sama dengan Poltek. Nah, VPT ini apa? VPT ini sebagai nama. Lalu Poltek adalah nilai dari nama tersebut.
syaratnya mutlak, tidak boleh ada spasi sesudah ataupun sebelum tanda sama dengan. Ya, ini lanjut, lalu kita echo. Nah, akan muncul poltek. Lanjut, kita pemisahan dua kata. Jadi ini kita akan menambahkan dua kata yang tadinya kan hanya poltek saja. Kita akan menambahkan menjadi dua kata saat ini. Kita mengetikkan PPT. Nah, ini kenapa kok nggak bisa? Gokil. Nah, ini kenapa kok nggak bisa? Karena eh, kita itu nggak bisa menambahkan spasi di sini. Kecuali dengan cara kita menambahkan dua petik. Yakni, nah ini kenapa kok bisa? Karena kita menambahkan petik yang eh, digunakan untuk mengupdate string dari teks yang terdiri dua kata atau lebih biasanya gitu. Misalkan kita nggak pakai ini, itu akan dianggap satu satu kata saja yang di depannya ini polteknya aja, dan elektronikanya itu dianggap sebagai komen seperti itu mungkin. Nah, setelah kita deklarasikan VPT Poltek Elektronika, nanti kita akan dengan echo VPT 2. Oke, kita ketik VPT saja. Oh ya, salah. Sepertinya kita ulang lagi ya. VPT 2 sama dengan, nah, kita tinggal echo. Nah, VPT 2. Kenapa kok VPT 2 ini muncul sama dengan VPT 2? Karena VPT 2 yang kita maksud itu kita harus menggunakan tanda kutip ganda itu untuk menampilkan tanda kutip ganda yang milik kita sebelumnya yang Poltek Elektronika. Dengan cara kita menggunakan gini. So, echo dollar. Nah, apabila ini akan muncul Poltek Elektronika. Oh iya ya, bukan bukan itu, astagfirullahaladzim. Karena kita nggak pakai dolar. Lanjut, untuk nomor 3, menggabungkan dua variabel atau lebih. Terus ketikkan, oke. V1 sama dengan Poltek. V2 sama dengan ini kan, itu kan, ya. Lalu V3, elektronika. V4-nya. V2, V4. Nah, lalu kita menampilkannya dengan echo V4. Nah, Poltek Elektronika. Poltek T2 Elektronika. Lanjut, kita akan melakukan percobaan 3, yakni membaca keyboard atau input output ya.
menggunakan instruksi read pada saat Anda ketikkan read nama. Tarik. Nah, udah tertulis tuh. Lalu kita akan echo telur 6. Lalu kita akan membaca nama dan alamat dari keyboard. Buatlah file proc2.sh dengan editor nano. Oke. Sekolah. Oh ya, salah. Nano proc02.sh. Ya. Lalu kita membaca nama dengan alamat. Lalu kita echo dua nama Anda. Dua pasti. Lalu kita read nama. Lalu kita echo alamat. Lalu kita read alamat. Echo kota. Lalu kita read kota. Lalu echo. Lalu echo hasil. Hasil adalah dolar nama, koma, dolar alamat, di dolar kota. Lalu kedua. Sudah. CTRL-O, enter, CTRL-X. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi program 2 tadi dengan menggunakan pt spasi proc02.sh. Nah, masukkan nama, tarik alamatnya, vakum, kodenya bersih. Sudah. Hasil adalah Farik Jalan Rendang di Gresik. Oke, selanjutnya kenapa komen itu? Ya mungkin ada kesalahan. Instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru, maka untuk menghindari untuk opsi main end echo. Oh, kita akan menambahkan main end ya. Berarti dengan cara nano dua. Oke, kita akan buat di bagian ini dari echo-nya. Oke. Main end. Nah, sudah.
Lalu hasil memo di foto. Oke, udah CTRL-O, enter CTRL-X. Nah, sekarang kita lanjut nih. cd truk 02.sh. Nama Anda, oke, foto. Nah, ini kenapa begini? Yang sebelumnya itu kita kayak ngasih enter enter gitu di program kita. Nah, sedangkan kalau kita pakai min n, jadi itu kayak menghilangkan enternya, mencetak teks ke layar tanpa baris baru. Jadi kursor tetap ada tempat yang dicetak ini, kayak yang ini nama Anda, udah dicetaknya di situ aja, nggak usah pindah-pindah kemana-mana. Baik, selanjutnya kita akan lakukan variabel kosong untuk bila pakai nilai CR. Oke, oke, lanjut. Hmm, C sama dengan nomor A, oke, oke, Eko, dolar C. Nah, kenapa kosong? Karena kita nggak menambahkan apa-apa di A, lalu kita nggak menambahkan apa-apa di B. B itu kita hanya isi petik dua yang nggak ada isinya. Dengan itu kita bisa menambahkan misalnya C itu sama dengan kosong ditambahi kosong. Jadinya kosong, nggak ada isinya. Nah, variabel dapat disubstitusikan dengan eksekusi. Backward, oh ya ini pakai backward berarti yang ini. Dengan cara yakni pwd. Oke, kita ada di directory tarik. Lalu, oh salah, sama dengan pwd. Lanjut echo dolar bir. Nah, fungsinya apa yang bagian ini? eh Sebentar, saya sendiri dulu. Hmm, ini kayak digunakan untuk menjalankan perintah Linux seperti pwd, date, lalu memasukkan hasil outputnya langsung ke dalam sebuah variabel. Tentunya kita masukkan ke dalam variabel dir. Ya, semacam itulah harusnya. Ini nomor 8 ini. Hmm, nomor 8 Pak. Ada, guys. Coba aja. Nano. Yang tiga dot ya. Nano prop 03 dot sh. Oke. Hashtag slash bin slash sh. Hashtag prop 03 dot sh. Hashtag nama lingkungan static UMI. Static echo
nama pengguna, nama, oke. TCL sama dengan detik hit cut hit 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 win sama 3 detik. Enter PLN bulan sama dengan detik hit top NT detik min X 2 detik. Nah, tahun sama dengan hit segmen V tidak V dan 7 detik. Expo tanggal BCL sama bulan PHN gitu ini. Nah, lalu CTRLO enter CTRLX. Lanjut kita dengan cara eksklusi Pro 3. Nah, oh backpack ini petik kan petik. Oh ya, yeah. Nah, ini tuh ada tambahan. Oke. Oke. TT. Nah, sudah benar. Kenapa tadi kok salah? Di sini aku nggak melihat ya. Kalau ternyata ini ada spasi di antara petik-petiknya. Saya kira tadi itu petik langsung petik baiknya. Langsung kita lanjut ke percobaan keempat. Parameter yakni membuat shell script. Kita buat lagi. Nano row 04 dot ya. Kita isi dengan
Input.sh versi 1. Oh ya, hampir lupa. Pasti parameter kelas ini. Echo dollar kosong lanjut. Eksekusi 4 tanpa parameter dengan 2 parameter dan 3 parameter. Oke, kita eksekusinya terlalu detik. Ini adalah dengan full parameter ya. Lalu kita coba prog4.sh. Nah, kita mengisi dua parameter, yakni parameter satu adalah Amir, parameter dua adalah Hasan. Cuman kalau kita 4, ya kita tinggal gini aja. Tunggu, salah. Nah, Amir, Hasan, Datu, Ali. Nah, sudah. Kita langsung mengisi full parameternya. Kita akan membuat shell program 4 menggunakan versi 2. Oke, kita coba ya sekarang. Oke, yang di sini kita ubah itu yakni ini versinya. Versi 2 yakni parameter passing masih sama. Kita tambahkan jumlah parameter dollar tag nama program dollar kosong parameter satu terangnya ctrl e per ctrl x. Kita eksekusi langsung. Nah, programnya adalah test. Kita akan
jumlah parameter yang diberikan adalah kosong karena kita belum mengisi apa-apa. Kita akan mengisinya dengan nah, parameter ke-1 adalah Amir, parameter ke-2 adalah Hasan, parameter ke-3 adalah Badu, parameter ke-4 adalah Farid. Oke, lanjut. Kita modifikasi agar shell script prog 4 di versi 2 menggunakan total parameter. Total parameter ini ada 4 ini di sini. Ada yang kurang lagi ya? Ya, ada deh. Oh, ini tambahin lagi di bawah. Di bawah sini. Tambahkan echo. Total parameter adalah dolar bintang. Dolar. Federal baik, jumlah program. Ya udah bener. Bisa tambahan doang. Kalau Federal X. Oke. Gokil. Astagfirullahaladzim. Ya, mari kita coba. Harusnya bisa ya. Nah, bisa. Aman. Total parameter yang ada ini adalah Pak Farid, Erik, Roku. PID-nya ini ada 4535. Oke, kita akan melakukan percobaan 5, yakni status exit. Langsung kita grab ya. Grab exit exit plus password. Lanjut echo dollar datanya 1. Jika string tidak ditemukan, maka status exit adalah 1. Ya benar, di sini exitnya 1. Gimana caranya biar ditemukan? Grab. Nah, ini 0. Kenapa? Karena kita menemukan stringnya. Maka status exit adalah 0. Di sini ketemu. Oke, lanjut konstruksi if. Dan if else ini berarti ya. Logika biasa. Untuk user gunakan selain nama user. Oh, berarti kita harus ubah ya. Echo. Oh, namanya kosong karena tidak menemukan siapa-siapa. Grab Roku, nggak ada Roku. Eh, nah, tidak ada. Jadi seperti itu. If membandingkan exit status dengan 0 bila sama maka blok program masuk ke dalam blok if dan v. Oke. If
Oh, salah. Then equal C. Dan pemakai tersebut sedang aktif. Oke, nomor satu dan dua di atas dapat digunakan gunakan nama login Anda untuk user. Oke, if who Traffic slash developer slash name dan echo. Oke, V konstruksi if else membuat shell program 05 nano. Oke, kita membuat nano juga. Nano oke, kita isi seperti biasanya dulu, tanda seru slash in slash file enter program akan memberikan konfirmasi apakah nama user sedang aktif atau tidak dipakai. Lalu kasih 10 dulu echo min lanjut read nama if who read nama def jelas nol maka then echo v ctrl enter ctrl x. Nah, oke. Jangan prog 5sh untuk user nama tanggal aktif. Oke. Berarti kita kita pakai var ya. Berarti kita tinggal titik prog 05.sh
Nama sama dengan Farid. Farid sedang aktif. Oke, lanjut. Kita akan menambahkan yang tidak ada ya. Prop 05. Oh, salah ini. Nah, dot fh nama sama dengan ini gimana kalau kita isi student OS juga? Oh, sedang tidak aktif. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan akun atau user yang bernama student OS. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Farid dari kelas 1 D3 Teknik Informatika A 2025. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.